Baik, saat ini kita akan melihat beberapa nasihat dari Santo Yohanes Salib tentang penyangkalan diri. Berusaha cenderung bukan pada yang mudah, tapi yang sukar. Kedangingan kita memang biasanya ingin yang mudah ya buat kita. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita mau menjalani apa yang sukar, yang kadang-kadang memang hidup ini tidak mudah ya. Ketika kita menetapkan hati bahwa walaupun ini sulit, tapi ini tanggung jawabku dan ini memang diperlukan buat kebaikan semua, buat kebaikan keluargaku, kebaikan komunitas, masyarakat, maka saya mau melakukan. Jika kita punya ketetapan hati untuk terbiasa mau melakukan apa yang susah ya, tidak hanya mau yang mudah, maka kita sebenarnya sedang juga melatih untuk penyangkalan diri dan untuk bertumbuh dalam banyak kebajikan, misalnya termasuk kekuatan, kesetiaan ya. Nah, nasihat yang kedua, berusaha cenderung bukan pada yang paling nikmat tapi yang paling hambar. Misalnya kita dalam hal makanan lah ya, kalau kita berusaha membiasakan diri untuk makan yang tidak terlalu asin, gak terlalu manis, gak terlalu berlemak, walaupun semua itu enak ya buat lidah kita, memang yang rasanya itu kuat. Namun kalau kita membiasakan diri untuk melatih ya, membatasi, mau yang hambar, mau yang biasa saja, nggak harus enak, maka hidup kita pasti akan lebih tenang kan. Kalau nggak enak itu nggak mau makan, atau kalau nggak dapat makanan yang kita suka, itu bisa membuat hati kita itu galau banget. Dan itu bisa membuat juga konflik dalam rumah ya. Kalau istri masaknya nggak enak aja, kita mungkin bisa marah banget. Nah, tapi kalau kita membiasakan diri berlatih untuk tidak hanya menginginkan apa yang nikmat ya, tapi yang hambar, maka itu pun sebenarnya sehat buat kita. Tidak hanya nasihat ini untuk hidup rohani yang lebih baik, tapi juga untuk kesehatan pun itu sudah sangat menolong kita. Nah, berusaha cenderung bukan pada istirahat tapi pada kerja keras. Nah, kita semua tahu bahwa hidup ini memang seringkali juga membutuhkan disiplin yang tinggi untuk kita bisa mencapai target kesuksesan kita, baik di pekerjaan, di studi. Nah, kalau kita membiasakan diri untuk memilih apa yang namanya kerja keras ya, kalau belum waktunya istirahat ya jangan istirahat dulu ya, nanti efeknya itu panjang, bisa kita korupsi waktu dan seterusnya. Tapi kalau kita mengikuti apa yang Yohanes Salib ini katakan, ini sebenarnya baik sekali buat melatih etos kerja kita, kedisiplinan kita, untuk kita terbentuk menjadi karakter yang bertanggung jawab, yang punya disiplin dalam kerja. Dan otomatis hal seperti ini akan sangat bagus di dalam prestasi kita di tempat bekerja. Jadi walaupun kita orang yang sederhana, tidak mungkin kepandaian kita dibandingkan orang lain itu banyak yang lebih. Tetapi kalau kita mau bekerja keras, kita bisa mencapai posisi yang baik, ya, karir yang baik juga di tengah masyarakat di dalam pekerjaan kita. Nah, nasihat yang keempat, berusaha cenderung bukan pada yang paling menghibur tapi yang paling menjemukkan. Ini juga penting sekali ya. Apalagi misalnya di tengah keluarga. Kadang-kadang kita mendapatkan situasi keluarga yang mungkin istri kita tidak dalam kondisi yang baik untuk bisa menjadi partner kita yang diajak ngomong, yang bisa menghibur kita, atau suami kita sedang banyak sekali urusan sehingga dia bukanlah suami yang bisa mendengarkan kita. Nah, ya, tapi betul-betul kadang-kadang mungkin hidup perkawinan itu semacam menjemukkan ya, tawar hambar gitu. Tapi kalau kita tidak mencari hiburan di dalam perkawinan, maka kita akan bisa selamat tuh melewati saat-saat yang sulit dalam perkawinan, saat-saat yang sukar, saat-saat yang hambar. Karena kita nggak mengejar hiburan itu, tapi kita mau juga menerima apa yang menjemukkan dan yang tidak enak gitu. Nasihat berikutnya, berusaha cenderung bukan pada yang banyak tapi yang paling sedikit. Misalnya pembagian makanan lah, atau mungkin bahkan harta warisan misalnya ya. Kalau kita nggak begitu terikat pada harta, mungkin
banyak sekali konflik itu bisa dihindari dalam keluarga yang bahkan bisa berujung pada perpecahan. Kalau kita tidak fokus atau tidak mengejar, tidak menomorsatukan harta dibandingkan relasi keluarga, maka kita bisa tetap berada dalam relasi yang harmonis. Bahkan mungkin kalau kita nggak mengejar harta, orang lain pun juga tidak akan berebut gitu ya. Nah, jadi mau menerima kondisi-kondisi yang mungkin tidak ideal begitu. Nasihat yang berikutnya, berusaha cenderung bukan pada menginginkan sesuatu, tapi untuk tidak menginginkan apa-apa. Jadi kalau kita tidak terlalu menginginkan banyak hal, itu akan menjadi lebih tenang ya. Hidup kita itu lebih damai. Kita bisa menikmati apa yang ada, apa yang kita punya. Kita bisa menikmati apa yang ada. Itu sebenarnya merupakan suatu kebahagiaan. Tidak menginginkan apa yang kita nggak punya. Nasihat yang berikutnya, berusaha cenderung bukan pada yang paling tinggi tapi yang paling rendah dan hina. Misalnya dalam posisi pelayanan lah, atau di pelayanan kadang-kadang kita mau yang menonjol ya, yang di belakang layar kayaknya kadang-kadang kita merasa aku nggak dilihat orang ya. Tapi kalau kita mengikuti nasihat Yohanes Salib ini untuk cenderung pada yang rendah, yang hina dan bukan yang tinggi, maka kita itu akan merasa nyaman saja dimanapun kita ditempatkan. Walaupun kita mungkin bagian cuci piring ya, beresin kursi setelah acara, tapi kita bisa tetap enjoy, kita bisa tetap ada di dalam komunitas itu, lingkungan itu, tanpa suatu tuntutan yang membebani jiwa kita gitu. Kita bisa menerima dan bisa memberikan kesempatan pada orang lain untuk tampil. Artinya di situ kebajikan-kebajikan, kerendahan hati, kesabaran, ketulusan, mau berbuat baik walaupun nggak dilihat orang, itu tidak akan mungkin tumbuh kalau kita tidak mau melewati atau menjalani hal-hal seperti ini. Kalau kita mau terus mengambil bagian yang bisa dihormati orang saja, kita nggak akan mungkin pernah mengerti bagaimana caranya bertumbuh dalam kerendahan hati gitu. Untuk memiliki segalanya, jangan ingin memiliki apa-apa. Misalnya kalau orang lain ya punya mobil baru, rumah baru, kita juga ikut bergembira, ikut bersyukur karena dia mungkin posisinya dipromosikan atau dia mendapatkan kesempatan untuk membeli mobil baru ya. Karena kerja keras mereka, kita pun bersyukur, kita seakan-akan juga bisa merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Itu sebenarnya juga akhirnya kita ikut memiliki apa yang mereka miliki. Kita menjadi orang yang sangat kaya karena kita turut merasakan kegembiraan orang lain ya. Ketika mereka gembira, kita bisa turut gembira. Ketika mereka sedih, kita juga merasakan kehilangannya ya. Jadi akibatnya mereka pun akan sangat enjoy bergaul dengan kita. Kalau mereka punya sesuatu, pasti mereka juga mau bagi dengan kita karena kita juga turut serta di dalam kegembiraan mereka dan juga kesedihan mereka ya. Jadi apa yang mereka miliki akhirnya juga kita bisa nikmati ya. Nah, jadi ini baik sekali kalau kita itu nggak punya rasa iri ya. Jadi kalau orang lain itu punya yang baik lalu kita iri, kita akan kehilangan damai kita. Kita nggak bisa menikmati apa yang kita punya ya, bahkan di situ kita menjadi sangat miskin. Bahkan yang kita punya pun kita nggak bisa syukuri, kita nggak bisa nikmati gitu, karena kita begitu terfokus dengan apa yang orang lain punya yang kita nggak punya. Jadi kita di situ sungguh-sungguh merana ya. Nah, nasihat yang berikutnya dari Yohanes Salib, untuk menjadi segalanya jangan menginginkan menjadi apa-apa. Jadi kalau kita pengen untuk meraih suatu posisi, kita punya ambisi yang begitu besar, mungkin malah orang takut memberikan kita posisi itu, karena mungkin mereka akan merasa terancam ya dengan sikap-sikap ambisius kita yang begitu mungkin bisa sikut sana sikut situ ya. Tapi kalau kita orang yang sungguh-sungguh juga tahu posisi kita, tahu porsi kita, ya tidak menginginkan hal yang bukan bagian kita, maka kita menjadi orang yang diterima dimanapun karena kita tidak mempunyai ambisi untuk mengambil posisi orang lain ya, atau kita juga ada di situ untuk memang memberikan kontribusi yang bisa kita buat. Jadi akhirnya tanpa kita inginkan pun mungkin kita akan diberikan posisi itu ya, posisi yang mungkin penting, yang mungkin diincar banyak orang justru karena kita nggak pengen gitu ya, karena dilihat bahwa orang ini adalah orang yang bisa mengemban tugas yang besar ini karena justru kita nggak dikuasai oleh ambisi pribadi kita ya.
Nasihat yang berikutnya, bila sampai memiliki, kamu harus memiliki tanpa menginginkannya. Nah, ini juga termasuk bahwa kalau misalnya kita mempunyai, ya, janganlah kita terikat pada barang-barang, pada kekayaan itu. Karena apa? Kalau kita terikat, maka kita nggak bisa menikmati. Kita punya mobil aja mungkin kita takut untuk memakainya karena takut nanti tergores, kesenggol mobil lain. Akhirnya kita hanya nyimpan aja di rumah, bahkan mungkin kita pakai mobil kita yang paling jelek. Jadi kita punya mobil yang bagus, kita nggak nikmati karena kita begitu takut ya itu rusak misalnya. Jadi hal-hal seperti nasihat Yohanes Salib ini sangat relevan buat kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sampai memiliki, harus memilikinya tanpa menginginkannya. Artinya tidak terikat pada hal-hal itu. Misalnya kita punya koleksi kristal yang mahal, yang bagus ya, kita menikmati, tapi begitu sampai ada masalah, misalnya kesenggol atau apa, ketika dibersihkan debu sampai pecah, kalau kita begitu melekat pada hal tersebut, mungkin kita berhari-hari bahkan berbulan-bulan itu nggak bisa mengampuni orang yang sudah memecahkan kristal kita ya. Mungkin sampai kita marah, sampai orang itu terluka, dan mungkin sampai kita nggak bisa doa karena kita begitu mangkelnya sampai berminggu-minggu. Nah, itu kan merusak suasana hati kita, merusak damai di dalam hati kita gitu ya. Jadi kalaupun kita memiliki semuanya tanpa terikat, disitulah sebenarnya kebahagiaan kita ya, kemerdekaan kita, sukacita kita bisa memakai tanpa merasa ketakutan dan kekhawatiran gitu. Punya uang pun kalau kita terlalu takut kehilangan, bahkan mungkin kita tidak berani membuat apa-apa, apalagi berbagi dengan orang lain gitu, karena kita begitu takut kekurangan uang, kehilangan harta kita ya. Nah, selanjutnya pupuklah kerinduan untuk masuk dalam kehampaan, kekosongan dan kemiskinan total menyangkut barang dunia ini. Jadi kalau kita bisa tetap kosong, tinggal tenang, disitulah sebenarnya hati kita itu bisa tetap tenang, damai, tidak gonjang-ganjing ya. Begitu orang lain itu punya sesuatu, kita tidak harus juga punya. Kalau kita punya sikap yang ibaratnya kosong ya, dari keinginan-keinginan untuk memiliki. Tapi kalau kita memakai, kita membeli karena memang kita butuh, ya itu boleh tentunya. Tapi kalau hanya untuk memuaskan, mengejar karena hawa nafsu, karena aku harus beli, nggak tahu kenapa, pokoknya aku harus punya. Nah, itu sudah irasional yang harus kita cek lagi. Mungkin ada kelekatan yang harus kita beresin supaya hidup kita itu tenang. Ya, kita bisa ada waktu untuk menikmati hari-hari kita bersama keluarga. Tidak harus terpacu terus untuk cari duit terus untuk membeli semua kesenangan-kesenangan yang nggak pernah ada habisnya. Ya, jadi semua nasihat Yohanes Salib ini sangat berguna buat kita supaya hidup rohani kita, hidup mental kita, bahkan hidup fisik kita itu tetap sehat gitu. Dan disitulah sebenarnya ketika kita bisa hidup seimbang, menyediakan waktu hati kita untuk Tuhan, disitulah Tuhan itu bisa membentuk kita menjadi semakin serupa seperti Dia, seperti yang Dia kehendaki, dan kita makin bertumbuh di dalam cinta kasih kepada Tuhan dan juga pasti kepada orang lain. Selamat berjuang, tetap berjalan di jalan penyangkalan diri, karena itulah yang membawa kita pada kemerdekaan yang sejati.